Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat lebih tinggi derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Bukan beriman saja, beriman dan berilmu, diberi derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu ilmani. Ilmu tak ada dua. Ilmun fil qalbi fadzalika ilmun nafi. Ilmu di dalam hati itu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu nafi. Kemudian apa? Ilmun fil lisan, ilmu yang pada lisan, fadzalika hujjatullahi ala ibni Adam. Dan demikian adalah hujjahnya Allah atas anak Adam. Nah, ilmu yang di dalam hati itu disebut dengan ilmu batin. Ilmu batin sirrun min asrarillahi ta'ala. Ilmu batin adalah rahasia daripada rahasia Allah Ta'ala. Rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya. Kalau rahasia dari rahasianya Allah, ya Allah yang tahu. Sirrun min asrarillahi ta'ala. Yaqdhifu fi qulubin man yasha. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan oleh Allah pada hati orang yang dikehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Yang dikasih oleh Allah ilmu batin itu adalah hamba-hambanya. Nah, di antara hamba-hamba itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma sabballahu syai'an fi sadri illa wa sababtuhu ala sadri Abi Bakrin fathakula imanu Abi Bakrin lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajahabi. Maksudnya, tidaklah yang ditumpahkan oleh Allah atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dadaku, kata Nabi, melainkan aku tumpahkan pula ke dalam dada Abu Bakar Siddiq. Artinya ilmu batin yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, oleh Rasulullah diberikan pula kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya thariqah kita Naqsyabandi itu di atasnya adalah bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi, dan terus sampai kepada kita. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Nabi? Fasakula imanu Abi Bakrin. Maka menjadi beratlah imannya Abu Bakar. Karena apa yang diberikan oleh Allah? Ini ilmu batin. Berat imannya Abu Bakar. Lawuzina imanu ahlil ardi. Ya, jika ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bi imani Abi Bakrin dengan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq la rajahabihim. Maka imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengalahkan imannya orang-orang yang ada di muka bumi ini atau penduduk bumi ini. Dan itulah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya, nikmat zahir dan batin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat ilmu batin. Nah, apa kaitannya antara ilmu batin itu dengan ilmu thariqah? Sebentar. Kita sekarang membahas ilmu batin dulu ya. Ilmu batin yang disebut sirrun asrarillahi ta'ala itu ada dua. Ada dua. Satu berupa
amaliyah, dan kedua adalah mukasyafah. Ilmu batin yang amaliyah itu bagaimana? Ilmu batin yang amaliyah adalah ilmu batin untuk membersihkan batin. Kita ini punya perasaan, punya jiwa, punya hati, itu ada sifat yang tidak baik, riya, ujub, sum'ah, takabur, dan lain sebagainya, iri, dengki, dan seterusnya. Nah, kita berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan ini, menghilangkan penyakit-penyakit ini. Nah, itu adalah amaliyah. Kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in siqalatun qulubi dzikrullah, segala sesuatu ada pencucinya, ada deterjennya. Dan pencuci atau deterjennya hati adalah zikrullah. Maka zikrullah, zikir Allah di dalam hati terus-menerus sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, diamalkan dengan istiqamah, itu membersihkan ini, penyakit-penyakit ini. Kalau Imam Ghazali mengatakan takhalli tahalli tajalli. Takhalli, isi, kosongkan atau buang dari hati penyakit sifat-sifat yang tercela. Tahalli, isi dengan sifat yang terpuji. Kalau sifat yang tercela, contoh saja, di dalam menggerutu aja gelisah saja. Kalau gelisah sudah hilang, isinya apa? Syukur. Berarti diisi dengan syukur. Kalau sifat marah, itu ada. Tadi kalau sifat marahnya hilang, otomatis yang isi adalah sifat sabar. Sifat rakus ada dalam diri. Namun kalau sifat rakus itu sudah hilang, gantinya adalah qanaah. Seperti itu. Berarti itu tahalli. Ya. Dan ini ilmu muamalah, kita harus berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Di dalam thariqah ya diajari, tidak usah banyak bicara, zikir saja Allah, 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 Allah untuk mengikis pelan-pelan. Ibarat apa? Ibarat ini apa itu? Sudah penuh dengan kalau ini besi gitu ya, sudah penuh dengan karat. Itu ya bersihkannya harus bakar dulu, bakar kemudian dipukul-pukul. Supaya apa? Supaya rontok ini dosa. Supaya rontok ini, karat-karat itu rontok. Makanya dipukul-pukul. Ini saja, ini kitab apabila kotor, ya, apa yang kita lakukan? Kita lap. Apakah maksudnya untuk menghina ini? Bukan, membersihkan. Nanti kalau sudah hilang kotorannya, jadinya kitab itu bersih. Itu sudah bersih, tinggal manfaat. Nah, ini masih kotor, penuh dengan debu. Apa enak kita membaca? Ya nggak enak. Begitu juga hati yang kotor. Hati yang kotor itu tidak tenang. Lihat tetangganya dapat nikmat, gelisah. Ya. Tapi kalau lihat tetangganya dapat musibah, tenang. Ini hati yang kotor itu. Hati yang kotor. Belum lagi, lihat apa-apa serba kepingin saja. Ini hati-hati yang harus dibersihkan. Bersihkannya yaitu dengan banyak zikrullah. Allah, 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 Allah. Makanya apabila sudah berbaiat dalam tarekat Naqsyabandi, amalkan terus-menerus. Nanti sedikit demi sedikit. Banyak di antara ikhwan, ya, di antara ikhwan, itu yang awalnya dia punya perangai keras, pemarah. Pokoknya salah sedikit pukul, bentak paling tidak. Begitu dia ikut tarekat Naqsyabandi, berbaiat, ditalkin, masuk khalwat, menjadi orang yang sabar. Sehingga orang mengatakan, nggak nyangka aku, dia bisa berubah seperti itu. Dulunya subhanallah, jangankan kesenggol, dilirik aja sudah ngantem gitu ya. Nah, ini apa? Hati, ini yang dibersihkan, ini muamalah. Kalau sudah bersih, ya, yang kotor tadi sudah bersih, otomatis nanti akan isi dengan yang baik. Kalau sudah isi yang baik itu terus menerus sampai penuh, maka tajalli yang dirasakan. Ya, tajalli itu adalah ilmu batin yang kedua, yakni apa? Mukasyafah. Mukasyafah. Ini hatinya bersih sudah. Ilmu batin itu saya amaliyah adalah mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Sudah tembus pandang. Tembus pandang itu bukan berarti melihat alam jin dan sebagainya. Mau melihat alam jin jadi jin aja.
Ya, dikira kalau mukasyafah itu mengetahui sesuatu yang gaib semuanya gini, lalu rahasia hati seseorang. Wah, repot kalau melihat rahasia hati seseorang. Tidak, yang dimaksud mukasyafah itu hatinya tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tembus itu merasakan terus akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tak pernah lupa gitu. Dan menjalankan syariat baginda Rasul, hatinya tembus betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukasyafah, dan ini diberi oleh Allah. Allah yang ngasih. Jadi orang-orang yang betul-betul istiqamah nanti akan diberi. Makanya tahalli, tahalli, tajalli. Kalau sudah tajalli, apa ini maksud tajalli? Tajalli itu ya tajallinya Allah, nyata. Nyatanya Allah, tajalli Allah pada diri orang tersebut. Maka dia akan bersifat mausufun bisifatil ilahiyah. Dia sifatnya adalah bersifat dengan sifat ilahiyah. Dia penuh kasih sayang, penuh perhatian dan sebagainya. Itu kan sifatul ilahiyah. Ya, Rahman Rahim itu kan sifatnya Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya gelar Raufur Rahim. Kenapa? Ada sifat Allah dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul. Begitu juga kita kalau bersungguh-sungguh nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan-perasaan seperti itu. Nah, ini ilmu mukasyafah atau ilmu batin yang berbuat mukasyafah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa saja yang istiqamah. Diingat ya bahwa apabila kita ketemu orang mengatakan beliau ini orang kasyaf bukan berarti ya memang itu sebagian diantaranya ditunjukkan akan rahasia-rahasia yang di sekitarnya. Namun tidak boleh membongkar hari itu, ditutup. Allah juruh nutup itu. Yang dimaksud mukasyafah adalah tembus pandang hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedetik pun tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sufi mengatakan apabila sekejap saja aku lupa kepada Allah, aku hukumkan diriku murtad. Ini jangan diikuti, nanti murtad beneran kita ini. Ini sekejap saja lupa kepada Allah. Ini sudah penuh betul-betul kepada Allah. Nah, ini masuklah pada apa yang dikatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablahu, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'dahu, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah apa? Fihi. Tidak melihat aku melihat Allah kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Tidak aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sesudahnya. Sebelum lihat sesuatu sudah lihat Allah. Mara'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'dahu. Tidaklah aku melihat suatu ketika aku melihat Allah sesudahnya. Mara'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Aku tidak melihat suatu kecuali aku melihat Allah ada di sana. Lihat Allah ada di sana. Kita ini berat seperti itu. Kadang-kadang manusia maaf, mungkin saking bencinya dengan makhluk. Mungkin saking bencinya dengan makhluk. Satu contoh apa? Ada makhluk Allah di muka bumi ini yang memang buat umat Islam dilarang. Anjing contohnya. Tapi anjing itu ciptaan siapa? Oh, ada hadis yang menjelaskan ada orang nolong anjing yang kehausan, kasih minum, kemudian dia masuk surga lantaran itu. Ini saking bencinya dengan anjing, begitu lihat anjing, anjingnya nggak ngapa-ngapain, dilempar udah. Apalagi anjingnya kurus, udah dicaci maki, dicemooh. Namun bagi orang-orang yang memang hatinya sudah kasyaf tembus kepada Allah Subhanahu wa taala, mara'aitu syai'an ra'aituhu fihi, katanya, aku tidak melihat Allah, melihat sesuatu kecuali melihat Allah ada di dalamnya. Melihat anjing yang kurus kudisan pun dia melihat Allah padanya. Kenapa? Allah yang menciptakan itu, bukan mujassimah atau menjisimkan Allah kayak anjing, tidak. Itu na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi di situ ada kekuasaan Allah. Bisakah anjing itu ada tanpa maunya Allah? Tidak bisa. Bisakah ini dan sebagainya? Tidak. Nah, jika demikian kan bersih hati. Lalu dia ujub, sum'ah, sombong itu di mana? Dengan makhluk Allah yang lain, yang namanya anjing saja kita tak boleh sombong, apalagi dengan sesama manusia. Terus kalau manusia merasa kaya, ya mana kekayaanmu? Semuanya milik Allah kok. Tidak ada kekayaan yang diakui oleh seseorang yang sudah kasyaf tembus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah saja. Pokoknya yang di hatinya hanya Allah. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada di hatiku selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan catatan apa? Dengan catatan kita istiqamah. Dan kita harus belajar dengan seorang guru, harus punya mursyid.
untuk belajar ini. Jangan belajar sendiri, nanti minum es ditiup itu. Nah, dikira panas, keluar kukusnya jadi dikira panas. Artinya apa? Stres, diangan-angan sendiri. Karena ilmu batin itu bukan untuk dicerna dengan otak, melainkan dicerna dengan hati, dengan rasa. Makanya kalau mereka berbicara, ya tidak akan nyambung dengan ahli otak. Orang ahli otak ngomong dengan otaknya, ahli rasa ngomong dengan rasanya, gitu ya. Yang penting apabila kita menemukan orang-orang yang demikian, hendaknya kita dekati. Kita dekati, kumpuli mereka, supaya apa? Kita mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh mereka. Dan mencintai, ya, kita mencintai ulama meskipun kita bukan ulama. Kita mencintai wali Allah meskipun kita bukan wali. Tapi mencintai wali Allah dengan harapan apa? Dengan harapan apa? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang beserta orang yang dicintai. Kalau mencintai orang soleh kan nggak ada ruginya. Maka kita akan bersama dengan orang soleh nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.